Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya. Nah, oke teman-teman, untuk video kali ini pembahasan kita adalah proses menjadi seorang penulis. Ya, untuk sukses menjadi seorang penulis itu ya butuh yang namanya proses ya. Dan tiap-tiap orang itu prosesnya itu nggak sama teman-teman. Ada kalanya yang prosesnya itu cepat ya, jadi menulis cerpen atau novel, nah baru 2 atau 3 novel itu tiba-tiba salah satunya sudah meledak tiba-tiba ya kan, akhirnya tiba-tiba menjadi penulis yang terkenal padahal dia masih baru menulis. Ada yang seperti itu. Ada pula penulis itu yang eh, udah lama ya, udah bertahun-tahun, 3 tahun, 4 tahun menulis, sudah menerbitkan banyak buku, sudah menerbitkan banyak tulisan, entah itu artikel, entah itu esai atau apa saja, semua sudah ditulis, mulai novel, cerpen, puisi, terus esai, terus apalagi, semua sudah ditulis ya. Tapi ya masih stagnan tulisannya, masih gitu-gitu aja ya. Kadang kalau di posisi seperti itu kita pasti ya merasa resah ya, jadi penulis gini-gini amat ya, sepi pembaca, bukunya nggak laku-laku. Ya itu ya namanya proses ya teman-teman ya, itu proses ya seperti itu teman-teman. Jadi apa namanya, nggak semua penulis itu eh, prosesnya itu sama ya. Jadi pasti cobaan pertama seorang penulis pemula itu pasti ya kita sudah berusaha mati-matian, sudah mengirim tulisan ke berbagai media tapi ditolak. Nah, kita sudah menerbitkan beberapa buku tapi tetap sepi pembaca, sepi pembeli. Ya itu pasti ya cobaan seorang penulis ya. Pun saya juga gitu teman-teman. Ini saya bukan curhat ya, tapi saya berbagi pengalaman saja. Ya, buku pertama saya saja yang terbit itu buku cerpen ya, buku kumpulan cerpen saya. Itu sudah berapa tahun ya, dulu waktu awal menerbitkan itu 2 atau 3 tahun gitu. Yang beli cuma 2 orang, 3 orang deh, 3 orang. Pernah seperti itu. Jadi sudah apa namanya 2 sampai 3 tahun berjalan, yang beli cuma 3 orang, itu pun teman sendiri ya. Jadi ya apa ya, proses seorang penulis itu beda-beda teman-teman. Ada yang apa namanya eh, menulis tiba-tiba langsung meledak gitu, itu ada yang prosesnya itu agak lama, jadi agak lama bukunya itu baru bisa banyak pembeli gitu ya, bisa banyak membaca, itu butuh waktu, butuh proses ya. Ada pula mungkin ya, ada penulis itu yang menerbitkan 10 buku itu masih agak sepi pembacanya. Nah, ketika menerbitkan buku yang ke-11, nah, menerbitkan novel yang ke-11 misalnya, tiba-tiba meledak. Setelah meledak itu novel-novel yang lain, novel-novel yang sudah lama itu akhirnya ikut terangkat. Nah, ada yang prosesnya seperti itu ya. Ada pula yang prosesnya itu udah nerbitin beberapa novel. Nah, setelah itu ketika sudah nerbitin ternyata masih sepi pembaca, sepi pembeli. Nah, ketika menerbitkan atau mengirimkan satu karya naskah dikirim ke media, ternyata meledak. Nah, ternyata diterima terus meledak. Nah, akhirnya eh, banyak yang kepo, ini penulis siapa ya, kok masih asing ya. Akhirnya ya kepo-kepo, akhirnya oh ternyata sudah punya karya novel ini itu, sudah punya buku puisi atau cerpen ini itu. Akhirnya pembaca pun penasaran dan akhirnya mau membaca, mau membeli lah ya kan. Ya prosesnya itu tiap penulis itu ya beda-beda ya. Ya jadi yang intinya kita itu ketika menjadi seorang penulis, kita harus tetap semangat untuk menulis, menulis dan menulis. Terus semangat untuk berkarya, jangan sesekali untuk menyerah. Jangan sampai punya niatan untuk berhenti berkarya, terutama di bidang kepenulisan ya. Jadi memang semua itu butuh waktu ya, butuh waktu. Nah, kita jalani aja, entah kita suksesnya kapan, buku kita atau tulisan kita, novel kita, karya kita itu meledaknya kapan, ya
yang penting kita berproses dulu aja ya. Yang terpenting kita menulis niatnya adalah untuk berbagi ilmu, berbagi wawasan, nah berbagi manfaat kepada orang lain. Nah jadi untuk apa ya, tiba-tiba kita menjadi seorang penulis yang terkenal atau menjadi penulis terkenal terus mendapatkan undangan ke sana kemari, ya itu ya anggap saja itu bonus ya teman-teman. Yang terpenting kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain lewat tulisan-tulisan kita ya. Nah oke teman-teman, tetap semangat menulisnya, jangan pantang menyerah, terus menulis menulis menulis, terus berkarya berkarya dan berkarya. Oke teman-teman, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.